Bertemu lagi sahabat Institut Digital Ekonomi LPKIA Bandung. Apa kabar? Tetap sehat, tetap semangat ya. Dan hari ini kami mendapatkan tamu luar biasa nih. Saya ketemuan Pak Teddy Ruas Asmara. Beliau itu adalah merupakan asisten manajer SDM dan umum dari PT Gerbang Sinergi Prima. Selamat siang Pak. Apa kabar? Tetap sehat, tetap Kabar semangat. baik. Wah, Semangat. alhamdulillah luar biasa. Pak Dedi, terima kasih banyak sudah berkenan mampir di LPKIA. Kita ngobrol dan mudah-mudahan hasil obrolan kita bermanfaat bagi para fresh graduate atau calon-calon lulusan dimanapun ya Pak, tidak hanya di LPKIA. Terima kasih juga sudah bersedia mengundang saya untuk hadir memberikan wacana, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Betul Pak. Kita mulai deh ngobrolnya ya Pak ya, kayaknya udah pada nggak sabar juga di nunggu. Pak Teddy, boleh dijelaskan nggak? Kira-kira Pak Teddy ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya apa aja sih di perusahaan? Boleh. Saya kebetulan di perusahaan itu untuk ruang lingkupnya adalah kepegawaian terutamanya. Jadi saya memanage kepegawaian PT Gerbang Sinergi Prima. Karyawan kami itu ada 57. Terus saya juga merangkap untuk GM ya, istilahnya General Affair umum. Jadi semacam aset, inventaris serta kendaraan itu juga di bawah saya. Baik. Seperti itu. Baik, lokasinya tuh di Jalan Cikutra ya Pak ya, kalau Betul. nggak salah ya. Betul. Cikutra. Pak boleh diceritakan sedikit nggak lokasinya di mana, kemudian Gerbang Sinergi Prima mungkin bergerak dalam bidang apa sih gitu relasi-relasinya? Kalau kantor kami itu lebih tepatnya kalau patokannya ya biasanya sih Taman Makam Pahlawan. Kalau di Jalan Pahlawan tuh Taman Makam Pahlawan tuh kita belok ke kanan Bu. Oke. Nanti lurus sebelah kiri itu ada SD Negeri Cikutra nomor 025. Nah kantor kita tuh di seberangnya. Seberangnya ya. Ada gedung putih bentuknya oval. Itu kantor Gerbang Sinergi. Dekat seberangan nama Gor Cetra berarti ya Pak ya? Sebelumnya Bu. Sebelumnya ya. Sebelum Oke, tapi sebelah kanan berarti ya, kalau Gor Cetranya sebelah kiri sebelah ya. kiri, betul. Lalu kegiatan dari perusahaan ini didirikan tahun berapa? Lalu kegiatannya apa aja gitu Pak? Oke. Gerbang Sinergi Prima ini kita berdirinya tahun 2008 Bu ya. Itu atas prakarsa dari Dapen Bu, Dana Pensiun PLN Bu. Kami ini anak perusahaan Dana Pensiun PLN. Kemudian awal bisnis kami core-nya itu adalah switching company. Switching company itu semacam pihak ketiga dengan PLN yang melayani pembayaran semacam tagihan Bu. Jadi kalau di loket-loket kan orang bisa bayar tagihan. Nah itu kita salah satu perusahaan switching company. Namun seiring berjalannya waktu, makin lama makin kesini era digital tuh makin tinggi. Iya. Yang tadinya orang bayar sesuatu itu di loket harus jalan, sekarang cukup dengan HP. Semua online ya Pak ya. Betul, semua udah pakai online. Jadi kami mau tidak mau harus diversifikasi usaha. Kami harus berputar haluan ibaratnya. Nah saat ini kami fokusnya selain di switching company, kami sekarang fokus di payment digital Bu. Kemudian kita ada payment gateway juga. Terus kami merambah ke jasa konstruksi Bu. Kemudian terakhir kita di IT service Bu. Kira-kira seperti itu. Kalau relasinya Pak, kan kita lihat ini sebenarnya bagian dari Dapennya PLN gitu ya Pak ya. Apakah hanya menangani ruang lingkup PLN kalau udah lihat jasa konstruksi dan melebar kemana-mana gitu ya? Ini kira-kira relasinya perusahaan apa aja Pak? Kalau relasi sih Bu, kita cenderung yang besar Bu ya. Saya ambil contoh itu kita besar itu dari PLN Bu.
Yang kedua itu anak perusahaan PLN yaitu PT Kaikentus. Oke. Itu kita untuk jasa konstruksinya. Kemudian Termasuk Telkom ya Pak ya? Telkom ya, Indonesia ya, betul ya? ya. Telkom Kita juga. ada pekerjaan jaringan ya. Jadi di luar itu kita tidak hanya menyentuh yang besar, kita menyentuh perbankan juga. Perbankan bank kalau boleh tahu Pak, bank yang besar sih kita BNI ya. BNI ya, bangga. BNI. Jadi kita sebagai dana penjamin lah terhadap pekerjaan proyek-proyek itu. Tapi kita juga menyentuh kepada door to door, jadi mitra-mitra yang ingin bekerja sama dengan kami sesuai dengan bidang yang kami punya. Salah satu yang IT service yang kami punya itu bisa mudah kita join. Oh, baik-baik ya. IT service sebenarnya ruang lingkup IT service-nya sendiri apa saja Pak? Melingkupi apa saja yang sudah dilakukan? Oke Bu, kalau IT service sih kita saat ini kita punya aplikasi Bu. Aplikasi ini kita sebutnya GSP. Jadi GSP. Betul, ini salah satu aplikasi yang kami tawarkan. Di dalam aplikasi ini kita bisa melakukan berbagai macam pembayaran, baik pembayaran listrik, mengisi pulsa, kemudian membayar tagihan listrik ya, terus finance dan sebagainya. Dan ini diinputkan ke Android, ke HP. Jadi siapapun yang ingin bertransaksi dengan kami melalui GSP ini bisa. Bukan main ya, dan hanya 57 ya karyawannya. Sangat efektif, sangat efisien. Kelihatannya begitu. Kalau boleh tahu lebih lanjut Pak, ada nggak anak-anak LPKIA yang lulusan LPKIA yang bekerja di PTGS Gerbang Sinergi Prima? Baik, kemarin sempat ada yang kita pelatihan Bu ya, ada yang sempat bertanya juga. Alhamdulillah Bu, di kita ada Bu lulusan LPKIA. Cuman kalau saya sebutkan lulusan tahunnya, orangnya nanti kesannya kayak udah tua. Pokoknya ada lulusan LPKIA yang bekerja di sana. Saat ini beliau itu menjabat sebagai manajer pengembangan aplikasi. Oh, luar biasa. Berarti IT ya? Iya, IT ya. D3 Bu, kalau saya nggak salah. D3 satu kebanggaan bagi kami ketika D3-nya LPKIA sudah bisa menjadi manajer pengembangan aplikasi ya untuk perusahaan yang relasinya BUMN kalau kita lihat ya. Kemudian kedua ruang lingkupnya luas sekali gitu, begitu banyak gitu ruang lingkupnya ya Pak ya. Nah, kalau sebenarnya orang ingin bergabung dengan perusahaan Pak, apa sih sebenarnya menurut Bapak kompetensi yang mereka harus miliki? Yang wajibnya apa, kemudian pendukungnya apa? Ibu, kalau untuk kepegawaian Bu ya, istilahnya semacam fresh graduate. Kalau saya sih lebih menekankan buat rekan-rekan nih, sahabat-sahabat yang fresh graduate, untuk ketika mereka ingin melamar ke suatu perusahaan tuh yang pertama ada dulu. Jadi saya sering terima kalau orang melamar kerja tuh langsung ngirim email attachment. Mukadimah tuh nggak ada gitu. Permisi, selamat siang, selamat pagi, atau yang terhormat gitu nggak ada. Nah itu kita minta pula teman-teman jangan lupa lah kita ada namanya kita soal ke perusahaan, minimal kita ada say hello lah gitu. Terus kemudian yang kedua, karena ini era digital Bu ya, saingannya sangat-sangat luas, jangan pernah ragu untuk belajar ilmu baru. Dan ketika kita sudah belajar atau menyukai ilmu yang kita pelajari, benar-benar harus kita kuasai. Karena kita nggak tahu Bu, itu nanti akan dipakai atau tidak. Karena jujur aja Bu, saya sebetulnya basicnya bukan di kepegawaian, tapi saya mau belajar. Alhamdulillah saya dipercaya sama perusahaan. Yang jelas mau terus belajar, betul, itu modal utama gitu ya Pak. Dan kedua, kompetensi IT itu sudah menjadi mutlak ya, zaman sekarang harus dimiliki. Gitu ya Pak ya. Itu dua. Nah, sejak kapan Bapak mulai minta tenaga kerja dari LPKIA?
sebenarnya? Sebenarnya permintaan ini kalau saya tidak salah Bu itu ada di akhir tahun 2021 ya. Jadi kita sempat punya proyek Bu. Ya. Kebetulan proyeknya ini kalau dihandle oleh rekan-rekan di divisinya pengembangan itu agak kewalahan Bu. Iya. Nah pada saat itu yang kebetulan lulusan dari KPKIA menyarankan gimana kalau kita ngambil pertambangan. Nah pada saat itu kita kirim surat ke KPKIA, kita minta untuk yang lulusannya TI sama yang manajemen informatika. Ya alhamdulillah Bu, responnya bagus, baik, dan kami menerima mereka, kita ajak udang, kita briefing, kemudian kita minta mereka untuk mengerjakan beberapa macam pekerjaan yang nanti kalau digabung akan jadi satu kesatuan. Iya. Itu kira-kira seperti itu. Jadi sementara ini sih tanggapannya cepat, gitu ya, responnya cepat dari Bursa Tenaga Kerja, itu sebabnya. Dan kedua, kebetulan juga informatika memang ya Pak ya bidangnya ya, jadi sejalan dengan proyek-proyek yang akan ditangani, gitu ya Pak ya. Nah, kelihatannya satu lagi nih Pak, ya. Kalau menurut Bapak sendiri, modal apa ya sebenarnya yang harus dimiliki seorang fresh graduate saat ini ketika dia mau terjun ke perusahaan? Kira-kira apa Pak saran Bapak? Oke Bu, selain modal yang tadi sudah. Iya, tadi Bapak bilangnya sowannya harus ada, attitude, soft skill-nya harus bagus ya. Yang paling pertama mungkin kita jujur dulu. Ya. Jadi ketika kita jujur itu dalam artian kalau memang kita menguasai ilmu yang kita timba, ya katakanlah kita menguasai. Jangan kita bilang kita bisa Microsoft Office misalnya. Tapi ternyata begitu kita dikasih pekerjaan yang serupa, ternyata kita tidak mampu melaksanakannya. Kejujuran yang pertama. Yang kedua, jangan takut mencoba hal baru. Jadi ketika di pekerjaan ternyata ada hal-hal yang di luar dari lingkup yang kita tahu, jangan katakan, wah saya nggak bisa Pak. Iya. Aduh kayaknya susah nih Pak. Tapi lebih baik kita coba dulu. Baik Pak, saya akan coba dulu. Oke Bu, saya akan coba mengimplementasikannya, atau saya akan mencoba terlebih dahulu. Nanti setelah kita mencoba, baru kita bisa tahu apakah memang kita mampu atau memang kita tidak mampu. Katakan sekarang, zaman saya dulu kalau ingin belajar suatu ilmu, saya harus tahu orang yang mahir dulu. Betul. Main ke rumahnya, kenalan. Zaman sekarang Bu, kita kalau ingin belajar suatu ilmu, cukup akses Google. Buka handphone, gitu ya, YouTube, semua yang namanya tutorial, guide dan sebagainya. Alhamdulillah banyak. Dan for free ya Pak ya. Iya, makanya sekarang saingan itu banyak. Dan kalau kita nggak respon cepat belajar, ya kita akan ketinggalan sama yang lain. Itu yang kedua, ada lagi nggak Pak? Saya rasa yang paling utama sih itu ya. Ya, terima kasih banyak. Ilmu yang saya rasa sangat berharga bagi para sahabat KPKIA, baik calon lulusan, baik fresh graduate, maupun juga, maupun juga bagi yang sudah lama lulus gitu ya, kemudian sekarang sedang cari-cari kerja, kemudian sekarang sedang mengembangkan kompetensinya. Nah, pertanyaan terakhir Pak, kalau gerbang Sinergi Prima lagi ada lowongan nggak Pak? Jadi teman-teman atau sahabat-sahabat LPKIA nih bisa, oh iya lagi ada nih kesempatannya, kira-kira gimana? Pas banget nih, karena kemarin sempat ketika kami rapat dengan direksi, itu kami kan akan membuka kantor perwakilan di Jakarta. Oh, oke. Nah, ya mudah-mudahan ada rekan-rekan dari LPKIA yang berminat untuk penempatan di Jakarta. Kami lagi mencari untuk karyawan marketing yang memahami IT produk. Ya, sekarang sudah digital marketing, soalnya kembali ke digital ya Pak. Jadi minimal mereka memahami IT produk.
Dan lamarannya boleh ditujukan ke Bursa Tenaga Kerja APKIA. Betul ya Pak ya? Langsung ke situ ya. Sudah membuka kantor cabang, tapi kantor cabangnya malahan di ibu kota saat ini ya. Jadi berarti bisa dibayangkan bahwa gerbang Sinergi Prima nih mau naik kelas gitu ya, dan gasnya gaspol gitu untuk mengejar proyek-proyek hebat lainnya. Betul. Gitu ya Pak tadi ya. Baik, saya pikir bincang-bincang kita hari ini nih banyak manfaatnya Pak bagi semua pihak, terutama bagi institusi juga. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Teddy sudah berkenan hadir, sudah berkenan berbagi dengan kami. Mudah-mudahan relasi ini tetap kita bisa bina dan jalankan bersama ya. Ya. Mudah-mudahan kesempatan juga buat teman-teman yang lain. Betul. Terima kasih banyak ya, sekali lagi, sampai ketemu lagi atas nama institusi, dan tentunya kita berharap kerjasama kita bisa lebih baik dan lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Terima kasih Pak. Ya Bu, yang wakili PT Prima Sinergi Prima mengucapkan terima kasih kepada Institut Digital Ekonomi LPKIA atas undangannya. Mudah-mudahan ini membawa relasi atau kerjasama yang lebih baik lagi Bu. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa lagi di episode berikut, dan jangan lupa kontak terus nanti APKIA. Websitenya tinggal dibuka, mau tahu PMB-nya tinggal masuk ke PMB APKIA SID. See you. Terima kasih.